Shalom saudara semuanya. Saudara percaya malaikat Tuhan itu menatang saudara dan membantu saudara? Amin saudara. Kita mau buka lagi ya di Mazmur 91. Pengakuan iman kita tadi saudara. Mazmur 91 ayat 1. Sebentar, saya buka Alkitab saya saja. Mazmur 91 ayat 1, ayat 11 berkata. Mazmur 91 ayat 11, ayat 10 deh kita baca deh. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Amin saudara. Seperti yang kita katakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dan ayat 12 berkata, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Hari-hari ini kasus COVID sudah menurun sangat banyak saudara. Tapi hari-hari ini juga kita mendengar ada yang namanya hepatitis, ada yang namanya cacar monyet. Betul saudara? Kalau yang lihat berita, lihat apapun pasti akan tahu. Tapi saya percaya seperti apa yang kita tadi katakan, malaikat Tuhan akan menyertai kita. Diperintahkannya kepada kita untuk menjaga setiap kita. Kalau setiap pagi kita bisa pengakuan iman, biarlah itu kita percayai. Kalau pelayanan malaikat itu benar-benar ada. Di sini ngomong di Alkitab kata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Kejatuhan pohon itu malapetaka bukan saudara? Mobilnya diserempet malapetaka enggak? Jatuh malapetaka, betul? Suaminya pelit malapetaka bukan? Jawab saudara. Istrinya suka marah-marah di rumah malapetaka enggak? Malapetaka? Bukan saudara, itu salah pilih, salah jodoh saudara. Salah sendiri kenapa pilih suami pelit. Salah sendiri kenapa sudah tahu waktu pacaran suka marah-marah, kenapa tetap di istri. Nah itu dia. Tapi hari ini seringkali kita berkata, Tuhan, ini suami saya begini, ya salah sendiri. Kenapa? Salah pilih. Tuhan, istri saya begini, pelit amat, suka marah-marah. Lapor sama Tuhan. Tapi itu bukan malapetaka. Terus pengennya kita, malaikat Tuhan, singkirkan suami saya, singkirkan istri saya. Terus kita mau ngapain? Mau kawin lagi? Gak boleh saudara. Hati-hati. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu membenci perceraian. Satu ya satu, betul? Sampai akhir hidup. Amin. Sampai maut meninggalkan, sampai maut memisahkan. Hari ini ketika tadi kita baca pengakuan iman, saya tuh diingatkan, malaikat itu benar-benar ada loh. Betul saudara? Kita buka di Ayub 1 ayat 10. Ayub 1 ayat 10. Ayat 1 ayat 10 berkata gini. Bukankah engkau Tuhan yang membuat pagar sekeliling dia, Ayub, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu Tuhan, dan jamahlah segala yang dipunyanya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara tahu ini perkataannya siapa? Kalimatnya siapa? Iblis saudara. Ketika iblis menghadap Tuhan, menghadap Allah Bapa, dia mulai menuntut Ayub. Tuhan, engkau memagari,
engkau memagari dia. Dan di sini kita bisa pertemukan, engkau yang membuat pagar sekeliling dia. Jadi pagarnya itu ada di pagarnya dirinya Ayub, ada pagar di rumahnya Ayub, dan ada pagar di harta bendanya Ayub. Dan ada pagar apapun di dalam keluarga Ayub. Jadi ada berapa pagar saudara? 3 pagar. Tuhan kita luar biasa ya saudara. Dari ayat ini kita tahu Ayub dipagari oleh malaikat Tuhan. Dan tadi kita dibaca di Mazmur. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada siapa? Kepada kita. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Firman Tuhan berkata, engkau tidak akan bertemu dengan singa dan ular tedung. Salah saudara, kita akan tetap bertemu dengan yang namanya singa dan ular tedung. Ular tedung itu ular yang menyengat, ular yang mematikan. Dan singa itu adalah singa yang menerkam. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Maupun ketemu malapetaka, ketemu kejatuhan, ketemu sesuatu yang gak enak. Tapi kita akan melangkainya bersama Yesus. Jadi orang Kristen seringkali, saya gak mau ketemu singa, saya gak mau ketemu yang namanya ular tedung. Ingat Daniel, saudara? Daniel dibuang ke gua singa. Dia benar, dia gak salah. Dia diturunin ke gua singa. Yang terjadi apa? Singanya terkam Daniel. Saudara tahu dan saya tahu. Firman Tuhan berkata, mulut singanya tertutup. Karena ada apa? Malaikat Tuhan menutup singa itu. Betul saudara? Kita mungkin akan ketemu singa. Kita mungkin akan ketemu ular tedung. Tapi percayalah, kita akan melangkahi. Dan di sini berkata firman Tuhan, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Keren ya saudara ya. Di Yesaya kita mau buka. Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4 berkata seperti ini. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Dan aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Mari baca bareng-bareng. Kita mau pakai tindakan profetik. Tindakan profetik itu artinya apa? Itu terjadi. Dan saya percaya firman Tuhan, itu akan terjadi dalam hidup kamu. Amin. Bukan cuma teori, bukan cuma oh ya ini firman, tapi ini jadi rema. Bukan cuma logos, tapi jadi rema dalam hidup kita. Mari kita baca bareng-bareng. Yesaya 46 ayat 4. 1, 2, 3. Sampai masa tuaku, Tuhan tetap dia. Dan sampai masa putih rambutku, Tuhan menggendong aku. Dan Tuhan telah melakukannya. Dan mau menanggung aku terus. Tuhan mau memikul aku dan menyelamatkan aku. Ngerti saudara? Firman ini berlaku buat saya, buat saudara, dan buat semua orang yang percaya firman Tuhan. Dia Tuhan yang selalu mengutus malaikatnya buat setiap kita. Dan dia Tuhan yang mau berjalan bersama dengan kita. Ketika dia sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Ada satu kisah saudara. Di Lukas 24 kita mau baca. Lukas 24
ayat 13 sampai 35. Nanti saudara baca di rumah. Ini satu-satunya kisah yang ditulis di kitab Lukas, yaitu perjalanan dua murid ke Emmaus. Saudara ingat, yang sudah pernah baca tentang kisah ini pasti ngerti. Dua orang ini sedang membicarakan apa yang terjadi hari-hari di belakang ini. Yaitu apa? Yesus mati. Dan dia katanya bangkit. Tapi kita belum ketemu. Mereka lagi bicara tentang cerita sedih. Kalau guru mereka sedang mengalami yang namanya kesusahan. Seringkali kita berkata, salib adalah akhir. Saudara tahu, salib ketika zaman itu adalah lambang kutuk. Orang yang disalibkan adalah dinamakan orang yang terkutuk. Orang yang dihukum dengan digantung di kayu salib, itu adalah kutuk. Dan Yesus melakukan itu buat saya dan saudara. Dia rela mati di kayu salib untuk supaya kita bebas dari setiap kutuk. Amin saudara. Dan hari itu Yesus sudah menang. Dan hari itu juga dua perjalanan muridnya ini, mereka berkata satu sama yang lain, ini gimana ya? Kok Yesus kok sudah mati ya? Dan hari itu kemungkinan besar satunya namanya Kleopas. Firman Tuhan berkata, tapi satunya nggak pernah tahu siapa namanya. Dan menurut kitab Yahudi, kemungkinan besar itu bukan istrinya Kleopas, tapi itu adalah Lukas sendiri. Itu adalah penulis dari kitab Lukas sendiri, yaitu Lukas yang menulis dan dia menerjemahkan sepertinya itu adalah dirinya sendiri. Dan hari itu Lukas dan Kleopas berjalan menuju kota Emmaus. Kota Emmaus artinya kota sumber air panas. Dan hari itu juga ternyata di tengah jalan mereka ditemui oleh seseorang. Dan singkat cerita, ketika mereka makan dan minum, dan orang itu datang kepadanya menceritakan tentang perbuatan-perbuatan ajaib Yesus dan memecahkan roti, mereka baru tahu ternyata itu adalah Yesus. Menurut saya, perjalanan ke Emmaus ini adalah perjalanan supranatural. Perjalanan bersama Yesus. Ketika mereka ada di lembah, seperti Daud berkata, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, muridnya nggak tahu, gurunya sudah hilang, gurunya sudah dianggap mati. Ketika hidupmu tidak ada tujuan, ketika hidupmu tidak ada sesuatu yang harus dituju, seakan-akan Lukas dan Kleopas mereka meninggalkan Yerusalem. Padahal Yesus sendiri berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Tapi mereka berdua ini ke Emmaus. Seringkali dalam hidup kita, seringkali ketika kita mengalami sesuatu yang gak enak dalam hidup kita, kita mencari yang namanya, apa itu? Kesenangan lain. Kita mungkin nonton film, atau kita pergi liburan. Seringkali bahasa kerennya zaman sekarang, kalau anak muda ngomong healing. Saudara ingat berapa waktu yang lalu ada orang-orang, maksudnya orang-orang Jakarta itu mau healing ke puncak. Dan ternyata di puncak macet 15 jam. Bukan jadi healing, jadinya apa? Sakit saudara. Kalau zaman sekarang seringkali ngomong, waduh gue butuh liburan nih, gue butuh healing nih. Anak muda sekarang seringkali ngomong butuh healing nih, butuh healing. Tapi hari ini saya mau berkata, di dalam Yesus kita akan mendapatkan kesembuhan. Di dalam hadiratnya kita akan mendapatkan healing itu. Di dalam kepenatan hidup kita, seperti Kleopas dan Lukas ini, mereka berjalan ke Emmaus. Mereka tidak ngerti apa yang mereka tuju. Mereka mau, ya sudahlah kita pergi ke Emmaus. Sedangkan Tuhan sendiri berkata, tetap tinggal di Yerusalem.
Mereka pergi ke Emmaus. Dan hari itu mereka ketemu Yesus. Dan mereka dapat healing itu. Amin saudara. Hari ini siapapun saudara, percayalah, Dia Tuhan yang akan berjalan bersama kita. You will never walk alone. Engkau tidak pernah berjalan sendirian. Amin. Dan saya percaya, setua apapun engkau, semuda apapun engkau, tetap percaya, you will never walk alone. Saya nggak punya suami. Suami saya sudah pergi. Istri saya sudah pergi. Istri saya sudah pergi ke surga. Saya sudah nggak pernah ini. Tapi percayalah, you will never walk alone. Karena Yesus bersama dengan engkau. Dan bahkan malaikatnya menjaga engkau. Engkau menemuin ular tedung, ular naga sekalipun, singa di pinggir jalan sekalipun, engkau akan langkai bersama Yesus. Amin saudara. Dan saya percaya hari-hari ini mungkin ketakutan mulai disebar lagi, penyakit mulai disebar lagi. Tapi percayalah, ada firman Tuhan yang akan memegang saudara dan saya hingga sampai destiny tuntas dalam hidup kita. Hari-hari kemarin saya juga ngalami yang gak enak. Ibu saya sudah berhari-hari gak PW toh, jatuh di kamar mandi. Umur 86 tahun jatuh di kamar mandi. Tapi saya percaya ada malaikat Tuhan yang membuat dia gak retak, gak putus, kepalanya gak pecah, hanya sobek. Mungkin orang ngomong, waduh kok sobek ya, Tuhan gak tolong ya, kok bisa sobek ya. Tapi percayalah, di balik semuanya ini pasti ada hikmahnya. Malaikat Tuhan pasti tetap menjaga setiap kita, membuat kita luput dari jerat penangkap burung. Amin. Jerat penangkap burung ada nggak di depan kita? Ada. Tapi malaikatnya akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Saudara harus saya yakin dan percaya. Dulu waktu zaman kecil, mungkin saudara pernah cerita lihat orang tua. Setiap orang itu ada malaikatnya. Di sini ada malaikat yang baik, di sini ada malaikat yang jahat. Itu bohong saudara. Terus seringkali ada yang ngomong, malaikat itu tugasnya nyatet. Percayalah, malaikat kalau tugasnya nyatet, kita nggak dijagain. Sekarang udah bukan nyatet lagi. Pakai apa saudara? Pakai CCTV. Amin. Nanti kalau kita di surga, kerekam semuanya. Perbuatan kita tuh kerekam semuanya. Di tempat gelap sekalipun, kelihatan nggak? Kelihatan saudara. Karena CCTV-nya ada infrarednya. Jadi hati-hati loh saudara. Di tempat gelap sekalipun, malaikat Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu apa yang kamu lakukan. Negatif atau positif. Hari ini kita berjalan bersama dengan Yesus. Dan malaikatnya itu yang diutus untuk menjaga setiap kita. Percaya saudara? Biarlah ini menjadi bekal dalam kehidupan kita hari-hari ini. Gak pernah takut. Karena Yesus ada di pihak kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena janjinya mengatakan begini. Jangan kamu takut. Aku sudah mengalahkan dunia. Ya. Memang di dalam dunia ini kamu banyak menghadapi segala sesuatu. Tapi tetapkan hatimu bahwa aku sudah mengalahkan dunia. Amin. Jadi dengan cara Tuhan mengatakan begitu, janjinya itu ya dan amin. Tadi kita sudah nyanyikan tentang janji Tuhan yang luar biasa. Aku punya Allah yang luar biasa. Itu janjinya Tuhan mengirimkan malaikatnya menjagai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi
Tapi satu perkara, Tuhan tetap Immanuel, menyertai saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa, tapi sebelumnya saya ingin sampaikan saudara, buat saudara-saudara yang hari ini datang maupun yang streaming, saya mau sampaikan saudara bahwa minyak yang saudara terima itu memang betul minyak kelimpahan. Minyak itu kalau di dalam botol besar itu memang seperti susu ya, tapi bukan seperti susu kayak Indomelek gitu, rada sedikit bahasa Jawanya tuh kayak butek gitu loh ya. Jadi ada sesuatu tidak bening sekali, tapi ada semu-semunya yang dinamakan agak seperti susu. Cuman kalau sudah dimasukin ke botol-botol kecil itu memang sepertinya seperti ini punya saya ya. Jadi jangan berpikir ini bukan minyak kelimpahan, ini minyak kelimpahan ya. Buat saudara-saudara yang menerima itu minyak kelimpahan, bukan minyak yang lain. Dan tidak dicampur dengan yang lain. Jadi jangan mengatakan ini kok minyaknya kayak begini, terus ada yang ngomong katanya minyak kelimpahan, aku kok dikasihnya cuma sedikit. Lah ya yang minta juga banyak sekali, kalau kamu dikasih banyak nanti kan yang lain gak kebagian. Jadi dibagi-bagi secara rata ya. Saya berdoa supaya saudara benar-benar mengucap syukur, saudara itu kebagian ya. Jadi ucapkan syukur karena saudara kebagian. Kalau misalnya habis ya saudara nggak kebagian. Jadi kalau menerima ini benar-benar bersyukur kepada Tuhan ya. Memang kelihatan bening tapi sebetulnya ini butek ya. Percaya bahwa yang saudara terima itu betul-betul minyak kelimpahan ya. Warnanya juga beda. Kalau saudara mau jilat itu rasanya tidak pahit tapi manis. Percayalah bahwa ini betul-betul minyak dari Tuhan ya. Tuhan memberkati. Yuk kita sekarang masuk ke dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk mujizat demi mujizat yang kau berikan di taman. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Bahwa sampai masa tua kami Engkau tetap menggendong kami. Sampai masa tua kami Engkau tetap memeliharakan kami. Engkau tetap mengirimkan malaikat-Mu untuk menjaga hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Dimanapun juga kami berada saat ini. Apabila kami merasakan ada roh kekhawatiran. Apabila kami merasakan ada roh ketakutan. Tolong Tuhan, karena kami tahu ada malaikat yang menjagai kami. Sehingga kemanapun kami pergi, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua janji-Mu yang digenapi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan saat ini kami berdoa dimanapun kami berada. Bila kami saat ini menghadapi banyak masalah dalam hidup kami, Tuhan, semua masalah dalam hidup kami persembahkan kepadamu. Kami percaya datanglah Tuhan dan Kau sendiri akan menyelesaikan semua masalah kami. Tidak ada sesuatu hal yang sukar buat Engkau. Untuk benar-benar Engkau sendiri yang akan mengatur di dalam segala perkara. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Apabila kami saat ini dalam keadaan sakit. Saudara, saat engkau saat ini menghadapi sakit penyakit apapun. Tanganmu kau tumpangkan pada yang sakit. Ya, kalau tanganmu sakit kau tumpangkan tangan satu kepada tangan yang lain. Kalau perutmu yang sakit tumpangkan tanganmu pada perutmu. Kalau kepalamu yang sakit, kepalamu engkau tumpangi tangan. Kalau kakimu yang sakit, engkau taruh tanganmu kepada kakimu.
Kalau matamu, telingamu, apapun yang saat ini kau hadapi, tumpangkan tanganmu pada yang sakit. Dan mari kita berdoa dengan sehati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Engkau tidak dibatasi dengan waktu dan ruang. Kalau kami berdoa di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bekerja dimanapun juga anak-anak-Mu berada. Dalam nama Tuhan Yesus, roh kesembuhan mulai mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit penyakit lenyap dalam tubuh setiap anak-anak-Mu. Roh kesembuhan mulai melayang-layang. Roh kesembuhan mulai dikirimkan kemanapun, di mana anak-anak-Mu berada, yang saat ini menghadapi akan banyak kelemahan-kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami percaya kesembuhan sudah diterima. Kesembuhan sudah mulai mengalir. Kesembuhan sudah mulai berjalan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap menyerahkan akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang akan membuat Tuhan bangsa dan negara kami dipulihkan kembali. Kami berdoa Tuhan mengenai cuaca yang saat-saat ini tidak menentu. Tapi kami sangat percaya bahwa kuasa-Mu melebihi dari segala sesuatu. Engkau berdaulat atas cuaca di Indonesia. Engkau berdaulat atas cuaca di bumi ini Tuhan. Sehingga kami dapat mengatasi akan segala keadaan cuaca yang ada. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk perekonomian bangsa kami Tuhan. Kami minta pemulihan perekonomian. Kami minta pemulihan dari transportasi, pariwisata. Semua dipulihkan. Semua berjalan. Roda pemerintahan di Indonesia mulai dipulihkan. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami menengadahkan tangan kami kepadamu. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Kau berikan kepada kami pagi ini kekuatan daya tahan tubuh. Sehingga di dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam dunia ini, kami tetap kuat dan sehat. Engkau akan menjadikan kami orang yang dibedakan. Karena kami memiliki Engkau yang hidup. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Engkau ulesi dengan tangan-Mu minyak ini. Dan kami percaya ada perkara-perkara yang ajaib yang kami akan menerima daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami, atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir mulut kami, dan atas hati kami ini Tuhan. Biarlah benar-benar saat ini semua yang tidak baik dalam hidup kami dipatahkan. Kami berdoa biar tangan kami menjadi tangan yang diurapi. Apapun yang kami kerjakan hari ini tidak ada yang gagal. Bersama dengan Engkau kami menerima semua berkat-berkat yang Kau sediakan pada pagi hari ini sampai malam nanti. Kami berdoa buat kaki kami, biarlah tidak ada kaki kami yang tersandung sehingga kami menjadi terjatuh. Tetapi benar-benar kaki kami dipeliharakan Tuhan. Dikirimkan malaikat untuk menatang kaki kami. Terima kasih Bapak, hari ini ada hari yang luar biasa. Kami mau menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.